Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Beni Julio Putra. Saya kelas 4C Manajemen. Saya kelompok 2 dari Manajemen Keuangan. Dalam makalah saya akan membahas pendanaan perusahaan. Dalam suatu perusahaan, manajemen keuangan sangat berperan sekali. Tidak hanya bagi perusahaan yang sudah go publik saja, tetapi perusahaan yang belum go publik pun juga harus diterapkan. Karena dengan adanya peran manajemen keuangan yang efektif dan efisien juga, tujuan dari perusahaan tersebut dapat tercapai secara efektif dan efisien juga. Untuk mencapai tujuan perusahaan yang diinginkan, perusahaan harus menjalankan fungsinya dengan benar. Pada dasarnya, fungsi keuangan perusahaan sangat erat kaitannya dengan dana perusahaan itu sendiri. Dengan kata lain, tujuan manajemen keuangan yaitu memaksimalkan atau memberikan nilai tambah aset yang dimiliki oleh perusahaan. Menurut Agus Sartono, manajemen keuangan yaitu manajemen dana yang baik berkaitan dengan pengalokasian dana dalam bentuk investasi secara efektif maupun usaha untuk pengumpulan dana untuk pembiayaan investasi atau pembelanjaan secara efisien. Keputusan tentang penanaman modal, pembiayaan kegiatan usaha dan pembagian dividen pada suatu perusahaan. Peran manajemen keuangan internal perusahaan selalu berkembang dari waktu ke waktu. Awalnya, ketika ilmu manajemen mulai berkembang di era kapitalisme abad ke-18, peran manajemen keuangan hanya sebatas hal-hal yang berkaitan dengan untung dan rugi perusahaan, seperti berperan dalam menerbitkan sekuritas, menganalisis kebangkrutan, mempermudah organisasi, penyusun anggaran, melakukan audit keuangan. Perusahaan juga dimulai dengan memperhatikan kondisi eksternal yang dapat mempengaruhi status keuangan perusahaan. Apabila peran manajemen keuangan belum optimal, maka perusahaan yang menghasil pendapat penjual tinggi yang belum tentu menghasilkan laba yang paling banyak, bahkan bisa saja menimbulkan kerugian. Peran manajer keuangan sangat akan menonjol, termasuk dalam mencari sumber pendanaan, seperti dana jangka pendek, dana jangka panjang, dan dana modal. Oleh karena itu, tugas manajer keuangan yaitu merencanakan untuk memaksimalkan nilai dalam suatu perusahaan tersebut. Sebaiknya akan dilanjutkan oleh Lisa Aulia. Perusahaan membutuhkan berbagai aset seperti mesin, gedung, kendaraan bermotor, persediaan bahan baku, dan lain-lain untuk menjalankan usahanya. Karena tanpa adanya dana perusahaan, maka sebuah perusahaan tidak dapat berjalan semestinya. Nah, di sini kegiatan dalam perusahaan tersebut tidak dapat terlaksana. Oleh karena itu, sebuah perusahaan perlu mencari dana untuk melaksanakan kegiatan perusahaan tersebut. Nah, di sini peran manajemen keuangan sangat dibutuhkan untuk mempersiapkan segala kebutuhan dana perusahaan. Dana yang dibutuhkan itu bisa berasal dari internal maupun eksternal. Nah, contoh sumber dana yang berasal dari internal yaitu adalah seperti sisa laba dari periode sebelumnya dalam sebuah perusahaan, atau sering kita sebut dengan istilah laba ditahan. Nah, laba ditahan itu yaitu laba periode sebelumnya yang tidak dibagikan kepada pemegang saham dalam bentuk dividen. Nah, di sini keuangan dalam sebuah perusahaan itu menjadi pondasi yang kuat untuk terbangunnya sebuah perusahaan. Nah, keuangan ini bersifat sangat riskan. Jika tidak dikelola dengan baik, maka akan menjadi amburadul dan tentunya akan menghentikan jalannya sebuah perusahaan, atau bisa kita sebut yaitu adalah bangkrut. Nah, dalam sebuah perusahaan dibutuhkan bidang sendiri untuk mengurus bagian keuangan, atau bisa juga disebut dengan manajemen keuangan. Nah, manajemen keuangan di sini adalah kegiatan perencanaan, pengelolaan, penyimpanan, serta pengendalian dana dan aset yang dimiliki suatu perusahaan. Nih, pengelola keuangan itu harus direncanakan dengan matang agar tidak amburadul dan bermasalah di kemudian hari. Selanjutnya yaitu adalah menyelesaikan laporan keuangan. Setelah laporan keuangan
materi selanjutnya saya akan menjelaskan tentang PT Industri Jamu dan Farmasi Sidomuncul. Didirikan berdasarkan Akta Notaris Kahirman Kondodiwirjo nomor 21 tanggal 18 Maret 1975 dan telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan surat keputusan nomor Y.A 5/84/16 tanggal 30 Januari 1981 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia nomor 39 tanggal 16 Mei 2000. Anggaran dasar perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan. Terakhir berdasarkan Akta Notaris Fathia Helmi nomor 59 tanggal 27 Agustus 2020 sehubungan dengan pemecahan nilai nominal saham dengan rasio 1,2 dengan nominal Rp100 menjadi Rp50. Perubahan anggaran tersebut telah diterima oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam surat keputusan nomor AH 0103 75421 tanggal 29 Agustus 2020. Berdasarkan pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, kegiatan usaha perusahaan antara lain menjalankan usaha dalam bidang industri jamu yang meliputi industri obat-obatan, jamu, kosmetika, minuman, dan makanan yang berkaitan dengan kesehatan, perdagangan, pengangkutan, dan pengolahan air limbah, perkebunan, dan percetakan. Perusahaan berdomisili di Old Vice Sidomuncul, lantai 1, Gedung Hotel Tentram, Jalan Gajah Mada, nomor 123, Semarang, dan pabrik berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta, KM 28, Kecamatan Bergas, Klepu, Semarang. Perusahaan memulai kegiatan komersialnya pada tahun 1975. Baiklah, sekian dari penjelasan materi dari saya. Penyelesaian laporan keuangan konsolidasi. Manajemen perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasi ini sesuai dengan standar akuntansi Indonesia yang telah diterbitkan oleh Divisi Perusahaan pada tanggal 23 April 2021. Selanjutnya ada dasar penyajian laporan keuangan konsolidasi. Laporan keuangan ini disusun sesuai dengan pernyataan standar akuntansi keuangan nomor 1 revisi 2017 tentang penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan konsolidasi ini disusun dengan berdasarkan konsep aktual dengan menggunakan metode langsung yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi investasi dan pendanaan. Selanjutnya ada aset keuangan. Aset keuangan kelompok usaha terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha, dan piutang lain-lain. Diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang diukur dengan biaya diamortisasi. Kelompok usaha menggunakan dua metode untuk mengklasifikasikan aset keuangan, yaitu metode bisnis kelompok usaha dalam mengelola aset keuangan dan karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan. Elemen bunga yang paling signifikan dalam perjanjian biasanya adalah pertimbangan atas nilai waktu dari uang dan resiko kredit. Selanjutnya materi akan dijelaskan oleh Manajemen laporan Dewan Komisaris. Pandangan atas kondisi eksternal pada tahun 2020, dunia dilanda pandemi COVID-19 yang telah mengakibatkan begitu banyak korban jiwa, menimbulkan krisis multidimensi dan memunculkan ketidakpastian baru. Untuk mencegah meluasnya penyebaran COVID-19, berbagai negara menerapkan kebijakan penutupan pembatasan sosial dan karantina wilayah, sehingga berdampak besar pada aktivitas ekonomi global.
Pandemi COVID-19 juga berimbas pada ekonomi Indonesia. Pertumbuhan ekonomi domestik turun tajam dari 4,97% pada triwulan 4 2019 menjadi hanya 2,97% pada triwulan 1 2020. Setelah pemerintah mengumumkan adanya kasus COVID pertama di awal Maret yang diikuti dengan penerapan kebijakan pembatasan sosial berskala besar di berbagai daerah dengan tingkat resiko penularan tinggi yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi turun drastis di triwulan pertama. Selanjutnya, untuk pertama kalinya sejak krisis ekonomi tahun 1997, pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sebesar negatif 5,32% pada triwulan 2 tahun 2020. Lemahnya konsumsi masyarakat akibat kebijakan pembatasan sosial untuk mencegah penyebaran virus menjadi penyebab utama terkontraksinya perekonomian. Sejumlah pengamat optimis pemulihan ekonomi Indonesia akan terus berlanjut, didorong stabilitas makroekonomi yang terjaga yang tercermin dari tingkat inflasi yang stabil, defisit neraca berjalan yang rendah, cadangan devisa yang tinggi, serta pergerakan nilai tukar rupiah dan pasar saham. Nilai tukar rupiah telah kembali menguat dan stabil pada kisaran 4.000 per dolar sehingga hingga akhir tahun. Sementara indeks harga saham gabungan kembali mendekati 6.000. Penguatan nilai tukar rupiah dan pasar saham menunjukkan tingkat keyakinan yang tinggi terhadap pemulihan ekonomi. Selanjutnya, pandangan atas rencana bisnis yang disusun oleh direksi. Di awal tahun, direksi telah menyampaikan rencana bisnis tahun 2020 dengan target double digit. Dewan Komisaris merekomendasikan agar direksi tetap melaksanakan rencana bisnis yang telah ditetapkan meskipun dalam keadaan pandemi. Untuk menjaga ketidakpastian pasar, Dewan Komisaris menyarankan agar direksi menjaga dengan cermat setiap pengeluaran, serta memastikan ketersediaan bahan baku dan kemasan yang cukup untuk kelangsungan produksi. Selain itu, Dewan Komisaris juga mengingatkan terhadap direksi untuk memastikan aktivitas perusahaan berjalan sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat. Selanjutnya, direksi berhasil menjaga pertumbuhan. Dengan adanya peraturan PSBB, mengakibatkan perusahaan menerapkan work from home. Selain itu, dengan adanya pandemi COVID-19, telah meningkatkan kesadaran dari konsumen pentingnya menjaga daya tahan tubuh dan juga kesehatan. Akhirnya mengakibatkan produk dari perseroan ini mengenai daya tahan tubuh pun meningkat. Dewan Komisaris mengapresiasi langkah dari direksi yang dengan cepat mendorong penjualan dan juga promosi di platform digital dan fleksibilitas perseroan dalam menyesuaikan produksi dan permintaan pasar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Arinda. Pandangan atas prospek usaha. Pandemi COVID-19 menjadi salah satu isu penting di tahun 2021. Nah, tetapi Dewan Komisaris meyakini bahwa perseroan tetap memiliki prospek usaha yang positif sejalan dengan kesadaran konsumen akan produk-produk suplemen kesehatan yang berasal dari bahan-bahan alami yang terus meningkat. Dewan Komisaris secara terus-menerus itu mencermati karakteristik pasar di era normal baru. Dewan Komisaris dan direksi secara rutin mendiskusikan perkembangan pasar yang dinamis dan mengaji kinerja penjualan yang dipaparkan direksi secara khusus. Dewan Komisaris ini menyarankan agar direksi terus memperkuat dan memperkaya jalur distribusi terutama di modern trade dan platform digital. Nah, adapun pelaksanaan tugas pengawasan. Nah, Dewan Komisaris telah melaksanakan fungsi pengawasan dan memberikan nasihat yang berpedoman pada anggaran dasar dan berat manual. Selama tahun 2020, Dewan Komisaris melaksanakan 13 kali rapat di mana 12 kali diantaranya merupakan rapat gabungan bersama direksi.
Rapat gabungan bertujuan yaitu untuk mendapatkan penjelasan langsung mengenai hal-hal yang perlu didalami lebih lanjut agar Dewan Komisaris ini dapat segera memberikan arahan dan masukan kepada direksi dan dalam batas fungsi, tugas, dan tanggung jawab. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Anita Ratnasari. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang poin penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Dewan Komisaris terus mendorong direksi agar mengimplementasikan praktek tata kelola perusahaan yang baik atau biasa disebut dengan Good Corporate Governance atau GCG secara konsisten, termasuk menjaga komitmen kepatuhan terhadap semua peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Proses audit internal telah dijalankan secara berkala dan komprehensif ke semua unit kerja. Unit audit ini internal harus memastikan bahwa setiap proses bisnis perseroan telah sesuai dengan prosedur operasi standar atau biasa disebut dengan SOP serta peraturan yang berlaku. Sekretaris perusahaan telah menjalankan perannya terkait GCG, antara lain memastikan kepatuhan perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku di pasar modal, kemudian melaksanakan keterbukaan informasi perseroan sebagai perusahaan publik, dan membantu direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan GCG. Kemudian poin yang kedua yaitu tentang penilaian kinerja Komite Dewan Komisaris. Dewan Komisaris ini dibantu oleh Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi. Dewan Komisaris berpendapat bahwa komite-komite Dewan Komisaris ini telah menjalankan tugasnya dengan baik sesuai ketentuan GCG dan piagam komite. Komite membantu Dewan Komisaris mengevaluasi dan menyiapkan tanggapan Dewan Komisaris terkait persetujuan, dukungan, saran atau nasihat yang diminta oleh direksi. Komite Nominasi dan Remunerasi telah memberikan masukan untuk memperkuat proses pengelolaan kinerja perseroan dan merekomendasikan sistem benefit yang kompetitif. Oke, kemudian poin selanjutnya akan dibahas oleh Ana Afifa Asri. Kepadanya dipersilahkan. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang penilaian atas implementasi whistleblowing system. Perseroan telah memiliki sistem pelaporan pelanggaran atau whistleblowing system yang disingkat dengan WBS. Selain menyediakan sarana bagi siapapun di dalam organisasi untuk menyampaikan informasi mengenai kecurangan, WBS diharapkan mampu mendeteksi dan mencegah potensi kecurangan sebelum sampai terjadi dan mengakibatkan kerugian bagi perusahaan. Selanjutnya adalah pandangan atas kinerja sosial dan lingkungan. Dewan Komisaris mendukung program-program tanggung jawab sosial dan lingkungan yang disingkat dengan TJSL yang digagas direksi untuk meningkatkan kesejahteraan para petani dan masyarakat desa melalui program Desa Rempah dan Wisata Buah, Desa Inspirasi Padi, serta menggali potensi pariwisata di desa-desa sekitar pabrik perseroan. Di bidang lingkungan, perseroan berupaya melaksanakan kegiatan produksi secara bertanggung jawab tanpa menimbulkan jejak lingkungan yang merugikan. Komite Perseroan untuk mewujudkan Green Environment pada tahun 2020 telah membuahkan penghargaan Proper Emas peringkat tertinggi penilaian kinerja perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Proper Emas juga merupakan pengakuan terhadap inovasi-inovasi yang dilakukan perseroan dalam program pemberdayaan masyarakat beserta multiplier effect program terhadap kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah. Pencapaian ini tentu tidak terlepas dari kreativitas manajer dan keandalan tim dalam mengeksekusi. Baiklah, saya di sini Retno Widianti akan menyimpulkan materi tentang pendanaan perusahaan PT Sido Muncul. Pendanaan merupakan cara memperoleh dana yang diperlukan dengan baik sebagai modal utama maupun modal tambahan untuk pekerjaan, proyek, program, ataupun
portofolio yang dialokasikan demi berjalannya sebuah perusahaan, organisasi maupun proyek. Perusahaan akan mendapatkan modal dalam bentuk uang atau ekuitas. Untuk mencapai tujuan perusahaan yang diinginkan, perusahaan harus menjalankan fungsi perusahaan dengan benar. Fungsi perusahaan itu meliputi fungsi keuangan atau pendanaan, fungsi pemasaran, fungsi sumber daya manusia, dan fungsi operasi. Untuk mengatur keuangan perusahaan tidaklah sulit yang kita bayangkan. Yang terpenting harus ada manajemen keuangan di setiap perusahaan agar manajemen tersebut tahu uang yang dikeluarkan dan dana yang masuk agar perusahaan tersebut menjadi lebih maju lagi dan lebih berkembang dari perusahaan yang lain. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.